Halo guys, balik lagi bersama gua di sini, Bincang Santuy alias Nando belum pulang. Ya, seperti biasa, di sini gua mau menceritakan tentang film Room, geng. Film ini mengisahkan kisah nyata, geng, yang menceritakan tentang penculikan dan penyekapan seorang ibu dan anaknya, geng. Dan di ruangan yang sempit dan sangat tertutup. Bagaimana kelanjutannya? Daripada kalian dengerin bacotan gue yang gak jelas ini, mending langsung aja nih masuk ke intro Nando belum pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita yang bernama Joy dan anaknya, geng. Dan anak tersebut bernama Jack. Ibu dan anak ini selama 7 tahun berada di ruangan sempit itu, geng. Mulai dari berak, cuci baju, gosok gigi, mandi, dan lain-lain. Dan parahnya lagi, mereka berdua tidak pernah keluar dari ruangan tersebut, geng. Alias tidak pernah melihat matahari. Karena si Joy ini adalah korban dari penyekapan seseorang yang bernama Nick. Di hari itu adalah ulang tahun Jack yang kelima, geng. Dan ibunya ini terlihat sedang membuat kue ulang tahun untuk si Jack ini. Dan si Jack tersebut sangatlah senang, geng. Dan tapi kue buatan Joy ini tidak ada lilinnya, geng. Tidak sama seperti anak-anak yang lainnya. Dan hal tersebut membuat Jack sangat sedih sekali, geng. Dan disitu juga si Jack ini benar-benar marah juga sih. Dan si Jack ini mengatakan seharusnya itu ibunya ini meminta lilin kepada Nick. Dan selama ini Jack tidak pernah melihat dunia luar dan merasakan dunia luar, geng. Jack bisa melihat dunia luar cuma dari televisi saja, geng. Dan Jack pun bingung apakah yang dilihatnya itu apakah benar nyata atau tidak. Apakah tumbuhan itu ada? Apakah hewan itu ada? Nah, di sini Jack ini merasa sangatlah bingung karena yang dilihatnya cuma ada di televisi saja karena dia belum pernah melihatnya secara langsung, geng. Dan Jack berpikir kalau dunia itu hanyalah sebesar kamarnya, geng. Dan saat malam harinya, Nick datang ke kamarnya untuk mengantar kebutuhan mereka. Dan ketika Nick datang, Nick seperti biasa menyuruh Jack tidur di dalam lemarinya, geng. Sampai si Nick ini pulang. Dan di saat Nick datang, setiap harinya Nick dan ibu dari Jack tersebut pasti melakukan perang dunia pertama, geng. Alias pagelaran budaya, geng. Dan tapi terkadang Joy ini tidak tidur melainkan mengintip orang tuanya ini yang sedang dilecehkan atau yang sedang perang, geng. Dan ketika Nick pulang, Joy baru memindahkan Jack untuk pindah ke kamar tidurnya, geng. Miris banget ya. Dan parahnya lagi, Nick tersebut adalah ayah kandung dari Jack tersebut. Dan singkat cerita, Jack melihat seorang koruptor atau tikus yang dimasukkan ke kamarnya, geng. Dan dari situ si Jack ini benar-benar mengamati tikus tersebut. Dan dari situ Jack ini benar-benar bingung karena melihat tikus tuh benar-benar nyata, geng. Karena selama ini Jack hanya melihat dari televisi saja. Dan mereka berdua seringkali berteriak sekencang mungkin di dalam kamar tersebut. Dan berharap ada orang yang mendengarnya, geng. Dan menolong mereka, geng. Namun hal tersebut adalah sia-sia, geng. Gak ada yang mendengar dari teriakan mereka berdua, geng. Dan pada malam harinya Nick datang lagi, geng. Dan seperti biasa Joy menyuruh Jack untuk masuk ke lemari, geng. Dan jangan pernah keluar. Namun Jack malah keluar dari lemari tersebut dan menghampiri si Nick, geng. Dan dari situ si Nick ini terbangun dan melihat si Jack. Dan dari sini Joy langsung menghalangi si Nick untuk tidak menyentuh anaknya atau si Jack ini, geng. Dan dari situ Joy dan Nick berantem, geng, alias baku hantam dong. Dan dari situ Nick mencekik si Joy memakai bantal, geng. Dan setelah itu Nick pulang sambil memutuskan aliran listrik yang ada di kamar tersebut, geng. Dan akhirnya Joy dan Jack memutuskan tidak bisa hidup seperti ini terus, geng. Dan kemudian Joy menceritakan tentang dunia luar kepada si Jack ini, geng. Dan dunia sebenarnya
Dan tapi di sini Jack tidak langsung mempercayai ibunya ini, geng. Dan Jack berkata kalau ibunya ini sudah berbohong gitu ya. Dan Joy mengatakan kalau dia menceritakan tentang ini karena si Jack ini masihlah kecil, geng. Joy juga meyakinkan anaknya ini kalau Nick itu adalah orang yang sangat jahat. Dan Joy juga menceritakan tentang unek-uneknya semua atau semuanya gitu, geng. Dari awal Joy ini terkurung di sana, geng. Dan tentu saja Jack ini tidak mempercayai omongan dari ibunya tersebut, geng. Dan di sini Joy sangat putus asa, geng, karena tidak bisa mempercayai anaknya gitu. Hingga dalam suatu momen si Jack sedang menonton TV dan di situ si Jack ini bertanya kepada si Joy, geng, apakah hiu, kura-kura, dan lain-lain apakah itu adalah nyata? Lalu Joy menjawab kalau itu semua adalah nyata, geng. Merasa kalau si Jack ini sudah mengerti, Joy pun langsung mengatur sebuah rencana untuk keluar dari tempat tersebut, geng. Rencananya adalah Joy menyuruh si Jack untuk sakit, geng, agar bisa dibawa ke rumah sakit. Dan seperti biasa, malam itu Nick datang untuk membawa makanan untuk si Joy, geng. Dan di situ Joy menyuruh si Nick untuk membawa Jack untuk ke rumah sakit, geng. Namun Nick tidak bersedia untuk membawanya ke rumah sakit. Malahan dia disuruh untuk beristirahat di situ saja. Dan dikasih obat yang ada di kamar itu aja, geng. Sangat miris sekali. Dan rencana pertama gagal alias Violet. Dan Joy yang sudah kehabisan akal, dia mulai merancang strategi kedua, geng. Dan kali ini Joy menyuruh Jack untuk pura-pura meninggal. Ngeri banget, geng. Dan tubuh Jack langsung dibungkus oleh si Joy menggunakan tikar alias karpet. Dan Joy berpesan kepada anaknya kalau kamu sudah keluar dan dibawa mobil, jangan lupa langsung meminta tolong kepada siapapun yang ia temui. Dan di situ juga si Joy ini memberikan sepucuk surat untuk si Joy yang bacaannya adalah help me atau minta tolong. Saat Nick datang, Joy pura-pura menangis, geng. Dan Joy berkata kepada Nick kalau Jack sudahlah meninggal, geng. Karena kemarin malam keadaannya sudah sangatlah memburuk. Dan akhirnya Jack ini meminta untuk Nick menguburkan Jack di tempat yang layak. Dan meminta Nick untuk tidak membuka karpet tersebut, geng. Nick yang langsung percaya oleh omongan Joy tersebut langsung membawa karpet tersebut atau jenazah dari anaknya Joy tersebut, geng. Dan menaruh tubuh Jack di mobil pick up-nya, geng. Dan saat mobil sudah berjalan, Jack langsung keluar dari karpet tersebut, geng. Dan Jack pun terpukau dengan dunia luar, geng, yang sangatlah indah yang baru pertama kali dia lihat di depan matanya. Dan saat mobil berhenti di salah satu persimpangan, Jack pun langsung turun secara tergesa-gesa, geng. Karena panik, Jack malah menabrak seseorang pejalan kaki, geng. Belum sempat meminta tolong, Jack langsung diangkut oleh si Nick, geng. Dan kertas bacaan help me tersebut tidaklah diterima oleh pejalan kaki tersebut. Dari situ, Jack yang tidak berdaya langsung dibawa Nick untuk masuk ke dalam mobilnya lagi, geng. Dan merasa ada hal yang tidak beres, pejalan kaki tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi, geng. Dan Nick yang merasa dalam bahaya langsung meninggalkan Jack di sana, geng. Dan tidak perlu waktu lama untuk polisi datang ke lokasi tersebut dan segera membawa Jack ke dalam mobilnya, geng. Dan di dalam mobil tersebut polisi ini menanyakan kepada Jack apa yang sebenarnya terjadi. Jack yang masih trauma dengan keadaan tersebut belum bisa berinteraksi terhadap polisi tersebut, geng, karena ini pengalaman pertamanya dia, geng, untuk berbicara bersama orang selain ibunya. Dan polisi tersebut dengan sabar menanyai Jack yang masih trauma itu. Dan terlihat Jack yang sudah semakin tenang. Dan barulah dari situ Jack menceritakan semuanya kepada Pak Polisi, geng. Yang dari awal dia yang pura-pura meninggal dan menaiki mobil pick up sampai dia bertemu dengan pejalan kaki tersebut, geng. Dan menceritakannya kepada polisi kalau orang tuanya yang bernama Joy menitipkan pesan untuk meminta tolong pada orang yang ada di luar sana. Kemudian polisi bertanya kepada Jack tempat tinggal Jack itu ada di mana. Jack yang tidak tahu alamatnya, dia hanya bilang kalau dia cuma tinggal di salah satu ruangan kecil, geng. Yang dimana ruangan itu hanya memiliki satu jendela saja, geng. Dan ada kaca di bagian atasnya. Dan mendengar kejadian itu, polisi langsung teringat dengan kasus kejadian pada beberapa tahun yang lalu, geng, tentang hilangnya wanita, geng. Dan setelah memastikan tempat tinggal dari Joy tersebut atau dari Jack tersebut, polisi langsung diarahkan untuk datang ke lokasi
ibu dan anak tersebut, geng. Dan singkat cerita, Jack dan Joy dibawa ke rumah sakit, geng, untuk pemulihan. Dan di rumah sakit, Jack melihat televisi kalau Nick sudah tertangkap, geng. Dan di sana juga ada Robert dan Nancy, geng. Mereka berdua adalah orang tua dari Joy yang sudah bercerai. Dan kini orang tuanya tinggal dengan kekasih barunya yang bernama Leo, geng. Dan ayahnya memilih untuk tinggal di luar kota. Dan ketika dilihat kondisinya sudah membaik, Joy dan Jack sudah bisa untuk pulang ke rumah, geng. Dan di sini terlihat Jack masih berinteraksi dengan dunia barunya, geng. Dan seketika sampai di rumah, sudah banyak sekali wartawan yang mau menyambut si Jack ini, geng. Dan Joy langsung berlari, menutupi si Jack untuk menghindari para wartawan tersebut. Dan Jack masih terlihat sangatlah canggung dengan keadaan dunia barunya, geng. Bahkan sampai berbicara pun dia masih takut, geng. Dan sangatlah ragu-ragu. Sambil mengajari Jack untuk menuruni tangga, Joy juga meyakini Jack kalau semua ini akan baik-baik saja. Dan Robert yang datang berbicara kepada Jack dan orang tuanya supaya tidak berbicara kepada wartawan, geng. Dan hal tersebut untuk kebaikan mereka berdua, geng. Dan saat makan malam yang sebelumnya kondisinya sangat menyenangkan, tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan karena orang tua dari Joy tersebut tidak berbicara dengan Jack sama sekali, geng. Bahkan untuk menatap Jack saja Robert tidaklah mau, geng. Karena apa? Karena Robert tahu kalau Nick itu adalah orang tua kandung dari Jack tersebut, geng. Dan Joy yang marah langsung membawa Jack untuk ke kamar, geng. Karena setiap hari ada di dalam ruangan, Joy merasa depresi dan stres sekali, geng. Bahkan Joy menjadi seorang pemarah yang sering memarahi ibunya, geng. Dan pada keesokan harinya, Joy dan ibunya ini membahas tentang perkembangan dari Jack tersebut. Karena tumbuh kembangnya Jack ini kurang pesat karena dia belum bisa berinteraksi dengan anak-anak sebayanya, geng. Dan di hari yang sama, wartawan datang ke rumah untuk mengadakan sesi wawancara. Dan wartawan tersebut menanyakan hal-hal sensitif yang menyudutkan si Joy ini, geng. Dari Jack lahir sampai Joy menyuruh Jack pura-pura meninggal alias mati. Mendengar pernyataan itu, Jack hanya terdiam dan menahan emosinya sendiri, geng. Dan sampai-sampai Joy ini benar-benar tidak kuat dengan keadaan dan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya, geng. Dan untungnya Jack melihat ibunya ini yang sudah tidak sadarkan diri di kamar mandi, geng. Dan dengan segera Joy langsung dibawa ke rumah sakit. Dan selama Joy dirawat, Jack mulai belajar menyesuaikan diri dengan dunianya, geng. Dan lingkungan barunya. Dan dukungan dari Leo lah yang membuat Joy ini bisa cepat berinteraksi dengan dunianya, geng. Dan film selesai, geng. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue, Nando belum pulang. Oh, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan jangan lupa follow gue di @nando_belum_pulang alias Bincang San. Dan terima kasih, bosku.